Saudara, kondisi pengungsi Rohingya kini mulai tidak stabil. Mereka sudah 3 kali gagal direlokasi dan hingga kini belum ditempatkan di lokasi penampungan sementara oleh pihak pemerintah Aceh maupun UNHCR. Kedatangan mereka ditolak warga Aceh. Perwakilan UNHCR Indonesia menyayangkan sikap warga Aceh yang berulang kali menolak kedatangan Rohingya. Terutama pengungsi Rohingya yang kemarin mendarat di Desa Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar. UNHCR sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan relokasi ke lokasi penampungan sementara di Kamp Pramukasari. Penolakan di tengah masyarakat terus terjadi, pasalnya pengungsi sudah 3 kali gagal direlokasi ke tempat penampungan. Mereka hendak dipindahkan kantor imigrasi Banda Aceh, halaman gedung kantor gubernur, namun tidak memungkinkan. Di bumi perkemahan Pramukasari terjadi lagi penolakan oleh warga di sana. The problem have been in situations where the refugees have arrived on the beach and there has been unclarity on where to take the refugees. And this is why that I think that if we work together, all the different actors, UNHCR, IOM, and the local authorities and different humanitarian actors and local communities, we will find a solution. We will manage. This is a manageable situation. Ratusan pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh. Kedatangan mereka mendapat penolakan warga karena dianggap menimbulkan banyak masalah. Sejumlah warga Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, menolak kedatangan pengungsi Rohingya di desa mereka. Bahkan warga secara paksa memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari desa. Sekitar 137 orang pengungsi diangkut dengan truk oleh warga menuju kantor imigrasi Banda Aceh atau ke Janto, ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dilakukan setelah warga tidak menemukan solusi bersama dengan pihak pemerintah dan UNHCR kemana para pengungsi tersebut dipindahkan. Dari pihak pemerintah nggak ada solusinya juga. Jadi masyarakat kan mungkin kita yang tingkat desa kan nggak sanggup menampung orang nih. Gelombang pengungsi Rohingya juga tiba di Pantai Belang Raya, Pidi, Aceh. Mereka tiba berdesakan dalam perahu. Ini adalah rekaman nelayan saat sebuah kapal pengungsi Rohingya hendak berlabuh ke pantai. Para pengungsi berhasil mendarat di pantai desa setempat. Ada sekitar 180 pengungsi Rohingya yang berada di kapal. Penolakan pengungsi Rohingya disebut warga karena perilaku mereka yang buruk. Itu fakta. Jadi mereka langsung membantu, memberi baju, memberi pakaian secara spontan. Tetapi dalam perkembangannya, dalam beberapa hari kemudian, mereka mendapati baju-baju yang disumbangkan itu dibuang-buang. Kemudian makanan mereka dianggap kurang layak, dibuang-buang, ditabur-tabur. Sehingga masyarakat mulai kaget tuh, ini dikasih kok dibuang-buang. Demikian, jadi mulai tumbuh konflik. Ini fakta di lapangan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut keberadaan pengungsi dari sejumlah negara kebanyakan adalah korban dari sindikat kejahatan perdagangan manusia maupun korban konflik. Pemerintah mencoba dengan segala upaya membantu para pengungsi demi kemanusiaan. Saat ini, jumlah pengungsi dari sejumlah negara di Indonesia hampir mencapai 15.000 orang termasuk pengungsi Rohingya. Di kita ini sekarang ada hampir 15.000 ya, 13.000-an lebih pengungsi. Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya. Ya, memang ini adalah sindikat. Ya, sudah ditangkap oleh polisi. Ada kepala-kepala daerah yang tidak mau lagi menerima mereka. Tapi namun demikian, ya kita berharap ya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dan tentunya IOM dan UNHCR ya bersama-sama dengan kita untuk mencari solusi yang tepat untuk itu. Sejak 2017, 1,2 juta warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Sebagian besar dari pengungsi akhirnya tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Sisanya menuju Indonesia, India, Malaysia, Thailand, dan Australia.
Khusus soal pengungsi Rohingya yang mendapat penolakan dari warga di sejumlah daerah, Menkumham meminta semua pihak, termasuk UNHCR, bersama-sama mencari solusi terbaik. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Mustajab, siang ini. Mustajab, apa sebenarnya penyebab penolakan warga atas gelombang pengungsi Rohingya di sana? Ya, betul sekali. Jadi sejak terakhir informasi mendaratnya 2 kapal Rohingya, baik itu di Pidi maupun di Aceh Besar, warga secara tegas memang menolak kehadiran para etnis Rohingya ini hadir di kampung atau desa mereka. Sehingga seperti warga di Kampung Lambrih di Kecamatan Masjid Raya, secara paksa mereka sudah mengultimatum pihak pemerintah dan UNHCR. Ketika sore hari tidak menemukan kata sepakat, mereka langsung menyewa truk dan mengangkut 135 etnis Rohingya yang mendarat di desa mereka. Ketika kami tanyakan alasan kepada perangkat desa, mereka beralasan bahwa tidak mungkin pihak desa atau kampung mengurusi mereka setelah tidak ada kesepakatan dan juga memori warga di Masjid Raya di 2015 lalu, di mana mereka setelah ditampung kemudian diterima dengan baik, tetapi mereka juga melarikan diri dengan perilaku yang tidak baik. Begitu juga halnya warga atau menolak kedatangan para pengungsi ini, mereka juga melihat sejumlah informasi di media sosial tentang perilaku buruk yang dilakukan oleh para pengungsi Rohingya di tempat penampungan. Sehingga saat ini kita melihat di sejumlah penampungan, baik itu di Lok Sumawe, kemudian di Biren, di Sigli, dan saat ini juga ada sejumlah Rohingya di Kota Sabang. Dan saat ini di Banda Aceh sendiri, 135 warga yang kemarin mendarat di desa Lambrih saat ini juga terkatung-katung. Tidak tahu kapan mereka akan direlokasi dan di mana mereka akan dibawa sementara untuk direlokasi. Baik itu oleh pemerintah daerah, pemerintah Aceh, pemerintah Aceh Besar maupun UNHCR. Karena yang kami pantau di sini, saat ini mereka ditangani atau dikawal oleh para relawan Rapi dan juga terlihat satu ambulan dari PMI yang standby di sini. Sedangkan sampai saat ini kami juga tidak mengetahui kondisi para pengungsi yang berada di sini akan dibawa kemana dan seperti apa penanganannya. Dan penolakan keras oleh warga seperti yang disampaikan tadi, bahwa warga melihat bahwa ini adalah bukan sebuah lagi bentuk dari rasa kemanusiaan para warga, tapi mereka sudah melihat bahwa ini ada sesuatu di balik para etnis Rohingya yang secara masif dan bergelombang mereka datang dan mendarat di Aceh, Pascalis. Oke, ini penolakan yang terjadi dilakukan oleh warga. Sebenarnya sebelum-sebelumnya apakah pernah terjadi gesekan antara warga dengan pengungsi? Lalu bagaimana cara pemerintah daerah sejauh ini untuk menangani kondisi yang terjadi? Ya, hal itu bisa saja terjadi seperti karena pengungsi Rohingya yang tercatat di Aceh sejak tahun 2015 itu juga saat ini berjumlah ribuan orang. Paling tidak data dari yang kami input dari kepolisian daerah Aceh, paling tidak dari 2015 itu ada 4.900 lebih pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Dan di 2023 ini sudah berjumlah 2.036 orang. Dan gesekan yang terjadi tentu saja seperti yang sudah kita banyak saksikan, banyak lihat juga bahwa warga menolak ada perilaku-perilaku buruk dari para pengungsi yang kemudian tidak bisa diterima oleh para penduduk lokal di sana. Kita ingat di 2015 warga begitu sukacita menyambut kedatangan mereka sebagai pengungsi yang hadir di Aceh, mereka menyambut. Tetapi kemudian ada hal-hal yang terjadi yang menyebabkan warga kemudian secara simultan juga menolak. Kami juga belum melihat bagaimana tindakan pemerintah secara nyata terhadap para pengungsi ini, karena aksi penolakan warga ini juga membuat pemerintah maupun UNHCR mereka juga belum menemukan solusi. Paling tidak yang terakhir mereka saat ini ada 135 warga etnis Rohingya yang di sini ini masih terkatung-katung. Kita belum melihat ada kehadiran
pemerintah di sini maupun pihak UNHCR yang datang langsung ke lokasi saat ini kami melaporkan, di mana mereka ditempatkan, dipindahkan lagi di depan kantor gubernur menuju ke seberang kantor gubernur di tempat yang dianggap barangkali lebih aman atau lebih layak untuk mereka tempatkan saat ini. Warga juga seperti yang terlihat di belakang, warga mendatangan melihat kondisi warga Rohingya di sini. Jadi apa tindakan pemerintah? Kita juga belum melihat sejauh ini konkret yang dilakukan oleh pemerintah bersama UNHCR. Paling tidak warga Rohingya yang terakhir mendarat di Desa Lamreh, Masjid Raya Aceh Besar kemarin, yang kemudian tidak tahu dibawa kemana, penolakan oleh warga, dan akhirnya mereka ditempatkan sementara kembali di pusat kota Banda Aceh di kawasan Taman Ratu Syasiatuddin atau bersebelahan dengan kantor Gubernur Aceh. Pascalis. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Mustajab langsung dari Aceh.